Pemirsa Silat RCTI, sederet berita heboh yang jadi sorotan dan bahkan viral kembali mensesaki jagat maya di akhir pekan kemarin. Mulai dari sweetnya Alea beri surprise ulang tahun untuk Ariel sang papa, hingga viral alat pendeteksi kebohongan di Afrika menggunakan rumput. Dan inilah sederet berita heboh yang jadi sorotan versi Silet. Sweetnya Alea berikan surprise ulang tahun ke Ariel saat manggung. Hari Sabtu tanggal 16 September kemarin, Ariel Noah genap berusia 42 tahun. Dan Ariel pun mendapat kejutan ulang tahun spesial dari putri sematawayangnya Alea serta ibundanya. Ya, sambil membawa kue ulang tahun, Alea bersama sang nenek tiba-tiba saja muncul dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk sang papa tercinta yang tengah berada di panggung. Lantas, seperti apa reaksi Ariel saat melihat kemunculan Alea dengan kejutan ulang tahunnya? Apapun itu sangat bersyukur, terutama malam ini sangat bersyukur karena banyak orang yang hadir di sini malam ini. Udah, gitu aja. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Alea udah gede. Macam-macam kita ngomongin bintang-bintang, kita ngomongin bukan cuma musik doang. Kalau obrolan soal musiknya juga ada juga. Cuman ya secukup yang dia perlu tahu aja. Penampilan rambut terbaru Bilqis menjadi lurus, dipuji mirip Yoona SNSD. Dan heboh Umi Kalsum berikan komentar pedas ke netizen saat siaran langsung. Identik dengan rambut kriwilnya, Bilqis Humaira Razak, putri sematawayang Ayu Ting Ting, tiba-tiba tampil dengan gaya rambut terbaru. Ya, Bilqis terlihat kian cantik dan menggemaskan dengan rambut lurusnya yang berhias poni. Dan tidak sedikit netizen yang menilai Bilqis mirip dengan Yoona, salah satu personil K-pop Girls' Generation. Benarkah? Dan seperti apa pula aksi mengejutkan Ibunda Ayu Ting Ting Umi Kalsum yang kedapatan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap haters yang mengusiknya saat tengah siaran live. Hai semuanya, makasih udah lihat live itu ya. Astagfirullahaladzim, kita orang muslim gak boleh begitu, kamu kali jualan gitu ya. Iya, biarin aja, Nia biarin aja. Kalau orang gak punya hati, namanya kalau ngomong begitu, namanya hidupnya susah terus. Syirik, julid sama orang, bukan manusia itu. Iya, kalau kita sabar, insya Allah rezeki kita ngalir terus ya. Jangan peduli sama ya iblisnya ada di sini ya. Dia bukan manusia. Bocah kecil-kecil agaknya udah perkaya. Udah ngeliatin dulu mah kita sekolah di kampung. Itu sih perkembangan yang bikin saya kaget. Anak zaman sekarang wah beda banget sama kita zaman dulu. Sebenarnya saya juga bingung ya, karena kadang sampai ke anak, sampai ke orang tua gitu. Padahal kan mereka kan tidak ada urusan di pekerjaan saya. Curhat Sarwenda, idap penyakit skoliosis dan disorot saat siaran langsung dihujat netizen. Mengidap penyakit skoliosis atau kelainan pada bagian tulang belakang,
konon membuat bentuk tubuh Sarwenda berbeda dari biasanya. Ya, salah satu bahu istri presenter Ruben Onsu itu terlihat lebih tinggi dibanding bahu yang lainnya. Kelainan ini baru disadari Wenda saat dirinya bercermin. Lantas, apa langkah Wenda untuk mengatasi kelainan itu? Dan seperti apa pula reaksi Wenda saat dituding netizen berkata kasar saat siaran live? Kalau jujur, tulang aku tuh sebenarnya skoliosis. Jadi skoliosisnya tuh yang S, jadi kayak rada miring sebenarnya kalau misalnya orang yang ini, dan aku juga tadinya nggak tahu. Nah, akhirnya makanya karena itu aku rada sering pakai korset supaya postur tubuh aku juga lumayan balance. Nah, karena kan kalau makin lama, kalau enggak ntar makin miring gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live. Kalau sering live duduk kan, jadi capek. Kadang takutnya duduknya bungkuk. Kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen, udah lumayan membaik. Nyeri banget sih enggak ya, karena kan kadang kita mikirnya, mama aduh gue pegel nih abis hari ini capek. Ternyata pas dicek itu bukan pegel biasa, ternyata skoliosis gitu. Karena pas ngaca bener-bener kelihatan tuh pas ngaca itu miring banget. Karena sekali diukur tuh pundak aku kayak miringnya 7 sentian. Jadi kayak di garis ini, ininya tuh lebih tinggi 7 cm gitu. Jadi makanya pas saat itu ya udah deh cek gitu. Itu karena kenapa? Karena kebiasaan. Kadang gendong anak sebelah terus. Oh Ton, sorry Ton, di sini gue nggak cari duit, gue cuma cari ranking. Cari ranking, cari prize. Nih, gue kasih lu lihat ya, gue punya komisi ya, cuma 300.000. Jadi kalau misalnya kamu bilang, cari duit ya di sini, kagak, sumpah kagak, beneran nih, gue kasih lu lihat komisinya. Ya, di sini juga kagak. Mending di ini. Wah, Live di hari ini aku dapat 100.000. 400.000. Kalau di tempat orang lain jual handphone nggak apa-apa. Co-host yang live juga 2.000 yang nonton ya. Ya terserah netizen aja lah. Jadi kayak kadang tuh jadi bingung gitu loh. Orang lagi jualan, lagi ngejelasin apa, terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus. Lucunya Aldi Taher buatkan grup WA khusus para mantan. Tampil sebagai bintang tamu di podcast Ashanti, Aldi Taher membuat istri Anang Hermansyah itu geleng-geleng kepala dengan aksi absurdnya. Pasalnya Aldi yang tercatat sudah 3 kali menikah mengaku punya grup WA khusus yang berisi istri dan juga mantan-mantannya. Hal ini dilakukan Aldi lantaran hubungannya dengan 2 mantan istrinya, Dewi Persik dan Georgia Aisyah, hingga kini masih baik-baik saja. Istri pertama kan Dewi Persik, nggak jodoh, cerai tetap ya. Ya, tapi kan masih baik dong sampai sekarang. Ada grup WA antara Istri. Dewi Persik ya, mantan istri, ada grup bareng. Hah? Malah bikin partai Bun. Mereka mau masuk? Ya kadang-kadang keluar sih masukin lagi. Lah kan di-invite kan dia nggak tahu kan, tiba-tiba masuk aja. Tiba-tiba kok gue di grup gitu. Terus udah keluar, ya udah deh. Capek dia kan akhirnya dia stay. Di pertama Silaturahmi, Bu. Dewi, kedua Dewi, Bu Dokter Gigi Georgia Aisyah Putri, anak 2. Bu Dokter Gigi. Ya. Kita pokoknya silaturahmi tetap dijaga buat anak-anak. Pisahnya baik-baik gak? Ya nggak juga sih. Ya namanya pisah kan kadang-kadang. Pasti ya, pertamanya gak baik iya, dong. tapi bismillah kita udah dewasa, kita saling sayang, saling cinta. Tadi dulu, istri kamu gak cemburu kamu ngomongin istri-istri lama terus? Ya manusia biasa cemburu, cuma kan aku kasih pengertian. Dia juga, ya istriku sekarang beda 16 tahun Bu. Lebih muda? Cemburuan Bu, nih. Manusia mana di muka bumi ini yang gak cemburuan coba? Istri saya Mbak, itu Masya Allah dia itu super system pasti ya. Dia nyemangatin terus ya. Termasuk juga mantan istri juga. Dewi Persik, Mama Georgia, mamanya anak-anak. Tahu nggak, Sam? Ada WA group mantan istri saya sama istri saya. Silaturahmi Mbak. Viral di sosmed. Viral alat pendeteksi kebohongan di Afrika pakai rumput. Viral sebuah video yang memperlihatkan sekumpulan orang Afrika dapat mendeteksi kebohongan dengan 2 genggam rumput. Hal ini sontak menarik perhatian warganet yang bingung dengan cara kerja dan keakuratan alat mendeteksi kebohongan tradisional ala Afrika itu. Ternyata seseorang dinyatakan berbohong
apabila tidak dapat melewati 2 ikat rumput yang dipegang 2 orang yang berdiri saling berseberangan. Kerennya penampakan uji coba mobil terbang di Dubai. Viral di sosial media aksi uji coba mobil terbang di langit Dubai. Mobil listrik yang diberi nama Xpeng X2 itu kabarnya sudah mulai bisa dipesan para calon pembeli pada 2024 mendatang dan dibanderol seharga 2,4 miliar rupiah. X2 is ready to take off. Pasangan prewedding di Bromo laporkan petugas TNBTS komika bintang Emon murka. Alih-alih taat menjalani proses hukum, pasangan calon pengantin tak tahu diri yang diduga menjadi bagian dari kebakaran hebat yang melanda Bukit Teletabis di kawasan wisata Gunung Bromo, kini justru balik menuntut pihak pengelola wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Mustaji selaku kuasa hukum pasangan calon pengantin tersebut berdalih tuntutan mereka layangkan lantaran kebakaran yang terjadi di lokasi juga diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola TNBTS. Lantas bagaimana meradangnya komedian bintang Emon dengan aksi pasangan calon pengantin itu yang justru menuntut balik pihak pengelola TNBTS? Benarkah pasangan pengantin itu makin menuai hujatan netizen dan disebut tak tahu diri? Kami bersifat teman-teman dan tentunya juga mewakili dari saudara Andre yang saat ini berada di tahanan Polres, ini menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Ternyata kesalahan mutlak juga bukan pada dan kami. Itu ada kelemahan daripada petugas TNBTS. Di mana seharusnya di situ aturannya ya di dalam pengelolaan wisata itu harus ada pengawalan atau himbauan kepada pengunjung. Tapi kalau ada pengawalan ya seperti guide ya, itu setidaknya bawaan pengunjung juga harus diperiksa bahwa apa ini berisiko atau tidak. Harus melihat situasi musim seperti ini, musim kemarau ya kan. Petugas harus begitu, jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja. Ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya pengamanan ini tidak tahu ya kalau harus ada vaksinasi. Iya, tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum. Jadi gini, Mas dan tim ya yang bikin Bromo anget. Mungkin berapa dari kita ngelihat kemarin kebakaran tuh masih nggak apa-apa karena oh ya udahlah, itu bagian dari kesalahan. Semoga setelah ini bisa koreksi jadi lebih baik. Gitu. Ya walaupun dipadaminnya pakai duit pajak kita, yang kita makan, dia belanja ada duit pajaknya sebagian tuh buat beresin masalah. Gara-gara cuma ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau setelah itu malah nuntut, kenapa nggak ada peraturan tertulisnya? Kenapa nggak dicek pas masuk? Kenapa nggak ditemenin sama petugasnya sampai dalam? Karena selama ini yang main kesana punya logika dasar masnya, ya, punya common sense. Tumbuhan super duper kering jangan kena api, kebakaran dia. Sama kayak tangan kita basah jangan nyapu colokan kesetrum tuh. Harusnya ya udah minta maaf, udah diem. Malah ditambah nyalain petugasnya, itu petugasnya udah madamin,
Dia sesek gara-gara. Kalau aku bilang sih kita harus benar-benar menjaga juga ya, jangan cuma make, tapi tidak mengerti apa ya keindahan alam kita tuh jangan sampai rusak gitu loh. Kita punya tanggung jawab sebagai pemakai juga gitu. Menurut gue ya harus ada pertanggungjawaban gitu, karena buat gue semua orang juga pengen kalau priwet pengen sesuatu yang berbeda dari yang lain segala macam. Bahkan ada yang lebih kreatif loh, gue pernah lihat priwet ya kayak pakai salju ternyata di car wash. Kisah pilu Susrini sebut pernah tak diakui ibu oleh anaknya, buat Nagita syok. Sederet berita heboh yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh kisah pilu yang sempat menyasar Susrini, pengasuh Rayanza Malik Ahmad alias Cipung. Tampil sebagai bintang tamu di podcast Sang Ibu Bos Nagita Slavina, Susrini mengurai kisah pilu saat dirinya kabur kala menjadi TKW di Jordania. Pasalnya selama kabur, Susrini tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan juga keluarganya selama hampir 2 tahun. Hal itu membuat anak-anaknya marah sehingga mereka pun sempat tidak mengakui Susrini sebagai ibu mereka. Pengen kayak orang-orang jadi TKW. Tunggu, berarti teh waktu itu tuh anak umur berapa? Ditinggalin 1 tahun. Yang kedua, anak kedua umur setahun. Gimana rasanya mau ninggalin anak umur setahun? Aduh, ya rasanya mah nggak luar biasa, sakit hati banget lah Bu. Jadi TKW? Di mana TKW itu? Di Jordan. Nah terus akhirnya saya kabur karena mendapatkan itu apa pelecehan seksual. Iya waktu itu Sus yang digituin. Tapi pertanyaan saya tuh, Sus itu jadi TKW di keluarga ngurusin lansia tuh waktu itu belajar dulu apa enggak ngurusin lansia apa? Ya udah gitu ya. Enggak, kalau waktu di Jordan enggak. Pas setelah saya pulang itu kan saya pikir juga saya masih tetap belum punya uang gitu ya untuk menjaga anak saya. Terus anak saya juga udah terlanjur marah sama saya. Marah? Ya kan karena kesel lah maksudnya. Sampai marah ditinggal mulu. Ditinggal melulu. Kayak si Rafathar teh marah sama saya. Ya, terus kayak udah yang gede itu marah, tapi kalau yang kecil kayak itu bukan mama gitu. Sakit sih hati teh, cuman kan ya udahlah harus diterima gitu. Terus jadi sempet anak teh yang kecil gitu nggak mau ngakuin gitu. Nggak mau, itu bukan mama katanya. Dia manggilnya ke emaknya aja, emak. Ya pasti lah gitu kan, kita kan nggak bisa lihat ke atas terus, kita lihat ke bawah. Jadi lebih banyak bersyukur aja gitu, mengingatkan kalau kita tuh masih dikasih banyak rezeki gitu. Jadi lebih banyak bersyukur aja sih.